Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, apakah boleh kita makmum lewat live streaming yang imamnya di TV, sedangkan TV kita ada di depan kita? Pertanyaan baik. Jadi ini memang kondisi hari ini, tapi saya luruskan ya, klarifikasi, bukan dilarang sholat. Tidak ada pemerintah MUI Majelis Ulama melarang orang sholat di masjid. Tidak ada perintah untuk menutup masjid-masjid. Jangan kata-katanya menjadi rancu nanti. Yang dilarang adalah kerumunan, namanya social distancing atau physical distancing. Jadi sholatlah boleh di mana saja, di masjid baik. Yang nggak boleh kan namanya masjid jami, ada ratusan ribuan orang, softnya rapet, banyak, karpetnya udah dipakai berbulan tidak pernah dicuci. Nah jadi itulah dalam kondisi yang tidak normal seperti ini dengan corona, maka menyikapi hukum harus dengan hal-hal yang tidak normal juga, dan itu bukan sekali ini saja. Memang sekarang semua pesantren pembelajarannya online. Tuh, ngajinya online. Kayak ngaji sekarang online toh. Kalau ngaji online syaratnya satu. Syaratnya berapa? Satu. Yang penting punya kuota internet. Boleh kalian di rumah tiduran sambil ngopi-ngopi juga boleh. Kok ini nggak ada kopi-kopinya nih? Jadi kalau sholat ini beda. Sholat ini kan harus ada tata caranya. Maunya semua di rumah gitu. Imamnya di Masjidil Haram, pasang layar TV atau pakai HP ditaruh depan. Kemudian kalian sholat ya, sholli sunnat tarawih rakaat ini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Imamnya mana? Masjidil Haram. Ikuti gerakan TV streaming, keren juga ya. Tapi kalau boleh menarik juga. Jelas tidak boleh ya, tidak boleh berjamaah. Imamnya entah di mana tempatnya, makmumnya hanya ngikuti di layar TV atau di layar smartphone. Tidak boleh. Banyak syarat berjamaah itu banyak. Pertama kan kita harus lihat imamnya. Ya ini kan lihat Pak di layar. Ya layar kita lihat, tapi sebetulnya posisinya tidak selalu bisa dipastikan. Layarnya di depan, TV-nya di depan. Lah kalau imamnya di sana di Surabaya gimana? Kamu nggak ada kiblat, TV-nya di depan. Oh, ternyata yang kau ikuti imamnya di Surabaya. Jadi sesuatu yang tidak pasti tidak boleh. Imam harus di depan. Nah, itu tidak bisa kita yakinkan. Kedua, jangan-jangan yang kau tonton itu tidak live, tidak real time. Itu siaran tarawih tahun lalu lagi. Diputar ulang. Buktinya itu ada penuh di Masjidil Haram, penuh. Lantai atas sampai di tempat tawaf penuh. Hari ini kan tidak ada, Masjidil Haram hanya dikhususkan pada pengurus saja, pengurus dan pegawai saja. Jadi sedikit orang lah ya. Kalau tonton tadi malam sholat streaming itu banyak apa enggak? Jadi posisi imam tidak pasti di depan kita. Bisa jadi itu tidak real time, tidak tidak live. Jadi nggak bisa sholat tahun lalu kau ikuti sekarang. Kalau latihan sholat boleh. Berikutnya yang lebih tidak bisa dipastikan adalah tidak berada di satu tempat. Disyaratkan sholat berjamaah itu ayyajtami'a fi masjidin. Imam sama makmum berada di satu masjid. Artinya fi masjidin itu di satu tempat gitu ya. Di satu tempat. Oke. Tujuannya pertama bisa dilihat. Gerakan imam bisa kau lihat. Imamnya berdiri kau berdiri, imamnya rukuk kau ikut rukuk, imamnya sujud kau sujud. Kelihatan. Kalaupun nggak kelihatan langsung olehmu imamnya, soft terdepan kelihatan. Soft terdepan. Kalau itu masjid besar kita memang nggak lihat imamnya, tapi kan kita lihat soft di depan kita. Maka gerakan kita ngikuti dia. Kita lihat gerakan imam atau gerakan soft di depan kita. Kita dengar suara imam atau kita dengar suara mubalik itu bukan pendakwah itu, tapi orang yang berada di belakang imam yang menyampaikan itu. Biasanya kalau di Masjidil Haram memang terangkan kalau kita agak susah. Semoga dalam waktu dekat kita bisa bersama-sama di Masjidil Haram ya. Imamnya itu kalau takbir gerakan intikal itu pelan-pelan, Allahu Akbar. Belakangnya keras, ya Allah di mana. Imamnya suaranya pelan, di belakangnya pas
Allahu Akbar. Wah, itu namanya mubalik itu. Nah, kita dengar suara. Kalau tidak dengar suara imam, kita dengar suara mubalik. Kalau tidak lihat gerakan imam, kita lihat gerakan soft di depan kita. Bahkan disebutkan di beberapa kitab ya fikih Syafi'i terutama yang kita ikuti dalam beribadah, itu jarak antara kita dengan imam itu nggak boleh lebih dari 300 dhira'. Tahu dhira' ya? Dhira' itu batas dari ujung jari ini sampai ini, siku, dhira'. Tapi dhira' itu dhira'nya orang Arab, bukan dhira' kalian. Dhira' kalian pede-pede. Nah, karena itu dhira' itu ada istilah dhira' al-mu'tadil, dhira' atau hasta yang sedengan lah. Tapi yang paling kuat dhira' al-hashimi namanya. Jumhur ulama menyebut dhira' itu 48 cm. Ulama kontemporer pengarang Al-Fiqhul Islami wa Tilatuhu Dr. Wahbah Zuhaili itu menulis kalau dikonversi ukuran senti sekarang 1 dhira' sama dengan 61,2 cm. 61,2 cm. Tetapi di kitab-kitab yang lama termasuk Imam Nawawi itu menyebut 1 dhira' itu 44,7 cm. Mudahnya gini, 1 dhira' itu setengah meter. Nah, disyaratkan orang yang sholat berjamaah antara imam dan makmum itu tidak boleh berjaraknya jauh melebihi 300 dhira' atau 150 meter. Kita sholat di sini RT 1, imamnya di RT 17, kan nggak kelihatan tuh, repot ya. Jadi tidak boleh sholat mengikuti imam hanya di layar karena streaming ya. Jadi kalau tidak diperkenankan berjamaah tarawih di masjid, jangan berkecil hati. Sholat tarawih di masjid di rumah sama fadilahnya. Bisa jadi yang memilih sholat tarawih di rumah pahalanya lebih besar karena menjaga diri, menjaga kesehatan untuk diri kita dan masyarakat. Memang hari ini problemnya adalah mau sih sholat tarawih di rumah, tapi kan masalahnya tidak ada yang bisa jadi imam. Suami hari ini biasanya semangat ke masjid, tapi kan statusnya posisi makmum, terus giliran tidak boleh ke masjid. Mau nggak mau dia jadi imam. Karena saya sarankan suami-suami belajar tetap harus jadi imam. Namanya aja suami itu kan imam keluarga. Yo imam cari rezeki, imam dalam memimpin rumah tangga bahtera, imam sholat juga. Latihannya saya sarankan mulai dari sholat duhur sama asar. Ya, kalau sholat duhur, ayo Pak kita sholat duhur, Bapak jadi siap. Wah, begitu nanti asar, Pak asar kita, ayo siap. Begitu maghrib, Pak maghrib, saya kan spesialis ini duhur sama asar karena programnya masih program silent. Hanya takbir sama salam yang bunyi. Mari belajar menjadi imam. Tidak usah khawatir, makmumnya kan hanya istri sama anak-anak. Tidak usah ayat-ayat yang panjang. Pokoknya yang simpel-simpel saja. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apanya al-ikhlas, al-ikhlas. Tapi bukan berarti begitu walau dhalin, amin, al-ikhlas. Jadi belajar menjadi imam di rumah. Semoga hikmah dari wabah corona ini menjadikan di rumah kita masing-masing tumbuh seorang imam sholat yang keren, bacaannya fasih, jangan kalah sama anak-anak kita. Tapi kalau benar-benar kita nggak bisa baca dengan fasih, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya anaknya yang lagi pulang di pesantren karena disuruh dirumahkan, suruh jadi imam, bapaknya di belakang. Dan biasa saja kayak gitu. Tuh di pesantren juga begitu. Kalau kalian khutbah Jumat, saya jadi makmumnya, pendengarnya. Kalian jadi imam tarawih, saya jadi makmumnya. Lebih enak jadi makmum apa jadi imam? Jadi kita itu siap di depan, siap di belakang. Suruh memimpin jadi imam siap, tapi jangan merasa gimana-gimana kalau kita memposisikan diri di belakang.